Hai, kali ini kita akan belajar untuk mengirim instruksi dari Wemos 1 ke Wemos yang lain melalui ESP Now. Kita akan menggerakkan servo yang ada di Wemos penerima dengan menekan tombol yang ada di Wemos pengirim. Untuk skemanya, kita punya Wemos yang terhubung ke dua push button. Push button 180 ke G1, push button 90 ke G2. Kita juga punya satu lagi Wemos yang terhubung ke servo terhubung ke pin G2. Mereka akan berkomunikasi melalui ESP Now. Oke, masuk ke bagian coding. Untuk yang pertama yaitu adalah pengecekan dari MAC address Wemos tujuan, yaitu Wemos yang ada servonya. Library yang digunakan yaitu ESP8266 Wi-Fi.h, kemudian di flash setup kita atur baud rate-nya ke 11.5200. Mungkin kita akan mengambilkan MAC address dari si Wemos-nya. Kita atur board-nya, atur juga port-nya, juga kita upload. Oke, ini sudah upload. Kita buka serial monitornya, kemudian kita reset si Wemos untuk mengambilkan si MAC address-nya. Oke, ini sudah tampil. MAC address kita catat terlebih dahulu. Oke, ini sudah. Selanjutnya coding untuk bagian pengirimnya, yaitu yang ada buttonnya. Library yang kita gunakan yaitu ada ESP8266 Wi-Fi.h, kemudian ESP-Now.h. Kita definisikan pin untuk push button. Ada dua, yaitu pin untuk 90 derajat dan pin 180 derajat. Pin 90 ke G2, pin 180 ke G1. Selanjutnya itu kita buat variabel MAC address tujuan. Ini kita sesuaikan terlebih dahulu dengan catatan yang sudah kita buat tadi. Ada 5C, CF, 7F, 8A, CA, dan F5. Kita buat struct message untuk data kirimnya. Isinya hanya satu, yaitu data servo, dengan tipe datanya yaitu integer. Selanjutnya kita buat callback ketika kita mengirim data, yaitu CB kirim. Untuk parameternya yaitu ada MAC address dan status. Jika statusnya sama dengan 0, maka dianggap sukses, dan jika tidak, dianggap gagal. Ini akan dijalankan ketika si Wemos mengirim data menggunakan ESP Now. Di file setup kita atur baud rate-nya ke 11.5200, atur mode ping-nya, yaitu ping 90 dan ping 180, menjadi input pull up. Atur mode Wi-Fi ke Wi-Fi station, kemudian inisialisasi ESP Now menggunakan fungsi ESP Now init. Jika tidak sama dengan 0, maka dianggap gagal, dan kita akan berlanjut ke perintah selanjutnya karena ada fungsi return. Kita atur role dari si Wemos menggunakan fungsi ESP Now set self role. Untuk parameternya yaitu ESP Now role controller. Ini karena kita menjadikan si Wemos sebagai pengirim. Kemudian kita daftarkan fungsi CB kirim sebagai callback menggunakan fungsi ESP Now register send CB. Untuk parameternya yaitu ada fungsi CB kirim. Selanjutnya kita akan menambahkan peer menggunakan fungsi ESP Now add peer. Parameternya yaitu ada MAC address tujuan, kemudian ESP Now role slave 1, 0, dan 0. Di void loop kita akan mengecek apakah push buttonnya sedang ditekan atau tidak. Jika sedang ditekan, maka akan menghasilkan logika low. Maka kita kasih tanda seru di depannya. Ini mengatakan bahwa jika si push button ditekan, maka kita akan mengisi nilai dari variabel data kirim ke data servo, itu sama dengan 90, dan kita akan mengirimnya langsung menggunakan fungsi ESP Now send. Parameternya yaitu ada MAC address tujuan, data kirim, dan ukurannya. Mungkin kita akan mengambilkan tulisan tekan 90 di serial monitor.
Kemudian kita delay 200 milisecond supaya memberikan jeda pembacaan. Ini juga kita lakukan ke push button ping 180. Jika sudah kita atur portnya, kemudian kita atur portnya juga untuk WMOS pengirim ya. Kita upload. Oke, ini sudah selesai upload. Kita akan demokan nanti setelah WMOS penerimanya sudah kita upload programnya. Selanjutnya yaitu untuk WMOS penerima, yaitu yang ada servonya. Library yang digunakan yaitu SP8266 wifi.h, SP0.h, dan servo.h. Kita definisikan terlebih dahulu ping servo, yaitu ada di G2. Kita buat objek dari kelas servo, yaitu servoku. Kita buat struct message untuk data terima. Isinya yaitu data servo dengan tipe data integer. Ini kita sesuaikan dengan struct message pengirimnya ya. Dan kita buat variabel data servo sebelum dengan tipe datanya yaitu integer. Ini akan menyimpan data servo sebelumnya. Kemudian kita buat callback jika si SP0 menerima data. Namanya itu cp terima dengan parameternya yaitu ada make, incoming data, dan length. Jika SP0 menerima data, maka kita tampung data yang kita terima yaitu dari incoming data ke data terima. Kita tampilkan ke serial monitor data yang kita terima yaitu data terima ke data servo. Di fake setup kita atur baud rate ke 11.200, kemudian kita inisialisasi servonya menggunakan fungsi servoku.attach. Untuk parameternya yaitu ada pin servo. Atur mode WiFi ke WiFi station. Inisialisasi ESP0 menggunakan fungsi ESP0 init. Jika tidak sama dengan 0, maka dianggap gagal dan kita akan lanjut ke perintah selanjutnya karena ada fungsi return. Atur role dari si WMOS menggunakan fungsi ESP0 set self role dan parameternya yaitu ESP0 role slave. Ini akan menjadikan si WMOS hanya akan menerima data. Kemudian kita daftarkan callback-nya yaitu menggunakan fungsi ESP0 register receive cp. Untuk parameternya yaitu fungsi cp terima. Di file loop kita akan mengecek apakah data terima ke data servo atau data yang kita terima sekarang itu sama dengan data sebelumnya atau tidak. Jika tidak, maka dianggap ada perubahan nilai atau update nilai. Maka kita akan menggerakkan si servonya menggunakan fungsi servoku.write. Untuk parameternya itu data terima ke data servo atau data servo yang kita terima sekarang. Kemudian kita delay 15 milisecond. Kemudian kita update data servo sebelum sama dengan data terima ke data servo. Jadi sudah kita atur portnya ke SP8266. Atur juga portnya untuk WMOS penerima, yaitu yang ada servonya. Upload. Oke, ini sudah down uploading. Kita mulai demonya ya. Yang sebelah kanan ada WMOS untuk penerimanya karena ada si servo. Untuk yang kiri itu ada WMOS untuk pengirim karena ada push buttonnya. Oke, kita tekan aja yang salah satunya. Oke, ini sudah bergerak. Kemudian kita tekan yang satunya lagi. Oke, ini juga sudah bergerak. Jika kita tekan bergantian, maka si servo sudah bisa bergerak ya. Jadi sudah berhasil. Kita sudah bisa mengirim data, kemudian kita menerima data dan memparsing nilainya ya, sesuai dengan data yang kita kirim. Sehingga si servo dapat berubah nilai sudutnya sesuai dengan
data yang dikirim melalui SP Now. Sayangnya si servo ini kayaknya karena jenis yang murah atau karena hal lain, nilai sudutnya itu tidak sesuai dengan yang kita inputkan. Harusnya kan 90 dan 180. Tapi ini bergeraknya mungkin hanya 45 dan 180 atau setengahnya ya. Jika ada pertanyaan ataupun request tutorial yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.